Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi anggota kelompok saya, yaitu tentang sumber pendanaan jangka pendek tidak spontan. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, dengan saya sendiri Arhadi Kurniawan dan teman saya yaitu Adinda Indriani. Baiklah, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang definisi sumber dana jangka pendek. Pendanaan jangka pendek atau short term financing merupakan utang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Poin yang kedua yaitu tentang definisi sumber dana jangka pendek tidak spontan. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Poin yang ketiga itu tentang pendanaan yang berjamin. Pinjaman dengan jaminan meliputi aktiva-aktiva tertentu sebagai jaminan pada waktu peminjam lalai dalam pembayaran pokok pinjaman atau bunga. Bank komersial, perusahaan keuangan, dan agen bisnis merupakan penyedia utama dari kredit dengan jaminan. Sumber pokok jaminan adalah piutang dagang dan persediaan. Yang keempat, biaya efektif pendanaan spontan. Utang bank dapat dibedakan atas unsecured loan atau kredit tanpa jaminan dan secured loan atau kredit dengan jaminan. Unsecured loan dapat diberikan dengan perjanjian. Ada 3 metode untuk menghitung biaya efektif pendanaan tidak spontan. Ini yaitu yang pertama, metode simple interest atau collect basis adalah peminjam menerima pinjaman sejumlah tertentu dan membayar bunga serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Rumus bunga efektif APR tanpa compensating balance adalah 1 ditambah R per M pangkat M dikurang 1. Keterangan R, tingkat bunga dalam perjanjian kredit. M, 360 hari per periode pinjaman. Rumus bunga efektif APR dengan compensating balance. 1 ditambah pinjaman per pinjaman bersih kurang saldo minimal pangkat M kurang 1. Yang kedua yaitu diskon interest atau diskon basis adalah bunga dibayarkan di muka atau pada saat kredit diterima sehingga peminjam akan menerima pinjaman lebih kecil daripada yang tertera dalam perjanjian. Rumus bunga efektif tanpa kompensasi balance. 1 ditambah pinjaman bersih per pokok pinjaman dikurang bunga nominal pangkat M dikurang 1. Rumus bunga efektif dengan kompensasi balance. 1 ditambah pinjaman bersih min 1 pokok pinjaman dikurang bunga nominal saldo minimal pangkat M. Dan yang terakhir yaitu add on interest atau add on basis adalah pokok pinjaman dan bunga nominal dibayarkan dalam jumlah yang sama setiap bulannya dengan menggunakan konsep time value of money dan internal rate return tingkat. Bunga akan dihitung dengan persamaan pokok pinjaman sigma N T sama dengan 1 angsuran per 1 tambah I pangkat T, di mana angsuran pokok pinjaman ditambah bunga nominal per jangka waktu pinjaman. Nah, ini adalah contoh soal dari biaya efektif pendanaan spontan. Contoh soal, suatu perusahaan mendapat kredit dari bank komersial sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 14% untuk jangka waktu 3 bulan. Tentukanlah tingkat bunga efektif kredit ini jika sistem perhitungan tingkat bunga efektif yang digunakan bank adalah simple interest dan discount interest tanpa compensating balance dan saldo minimal simple interest dan discount interest dengan compensating balance sebesar 20%. Nah, metode penyelesaiannya itu yang pertama kita masuk ke metode simple interest atau collect basis tanpa compensating balance. Nah, kita bisa lihat rumusnya di slide sebelum. Nah, jadi penyelesaiannya itu bunga sama dengan 14% dikali 100 juta dikali 3 per 12. Nah, dapatlah hasilnya 3,5 juta dengan APR atau bunga efektif sama dengan 3,5 per 100 dikali 12 per 3 sama dengan 14%. Nah, kalau kita menggunakan dengan compensating balance 20%,
itu 20%-nya dikali dulu dengan 100 juta sama dengan 220 juta. Nah, dana yang efektif digunakan hanya 80 juta. Bunga sama dengan 14% dikali 100 juta dikali 3/12. Tadi itu jangka waktunya kan 3 tahun ya. Nah, 3 bulan. Nah, itu dapatnya 3,5 juta. Nah, APR-nya sama dengan 17,5%. Lalu yang kedua, kita menggunakan metode discount interest atau discount basis. Yang pertama tanpa compensating balance. Nah, bunganya itu sama seperti metode simple interest, itu 3,5 juta dan dengan bunga, tapi bunganya itu 14,51%. Nah, dengan compensating balance 20% itu CB-nya tetap kita kalikan dengan 20% dikali 100 juta, dapat hasilnya 20 juta. Nah, bunganya tadi 14% dikali 100 juta dikali 3/12 sama dengan 3,5 juta. Nah, APR-nya itu dapatlah 18,3%. Nah, kita lanjut kepada commercial paper. Commercial paper adalah sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan, umumnya perusahaan besar dan mapan, yang menyatakan pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Nah, pasar CP itu tergolong atas dua, yaitu dealer market. Yang pertama, para dealer membeli CP dari perusahaan yang menerbitkannya dan kemudian menjualnya kepada para pemodal dengan mendapatkan komisi sekitar 1,8% dengan umur commercial papernya itu 30-90 hari. Nah, yang kedua itu direct placement market, yaitu perusahaan-perusahaan bisa besar lebih menyukai untuk menawarkan langsung commercial paper yang mereka terbitkan kepada para pemodal dengan umur sampai 270 hari. Nah, menghitung tingkat bunga efektif dari CP ini kita bisa lihat, yaitu bunga nominal dikurang dengan bunga biaya terkait per pokok pinjaman dikurang bunga nominal dikurang biaya terkait kali 360 per periode CP. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama itu perusahaan ABC berencana untuk menjual CP dengan nominal 100 juta dengan jangka waktu 270 hari. Perusahaan berencana membayar bunga sebesar 12% per tahun. Untuk ini perusahaan mengeluarkan biaya dealer dan lain-lain sebesar 100 juta. Itulah biaya bunga efektif dari CP. Nah, bunga CP itu tadi rumusnya adalah 2. Kita kalikan 12% karena I-nya 12% dikali dengan 100 juta. 100 juta dikali nanti dengan 270 per 360. Itu 360 itu hari jumlah hari dalam 1 tahun. Dapatnya 9 juta. Nah, bunga efektif dari APR adalah 9 juta dikurang 100 juta per 100 juta dikurang 9 juta dikurang 100 juta. Dapatlah 23,55%. Nah, yang E itu biaya efektif pendanaan yang berjamin. Yang pertama itu menjaminkan atau pledge piutang. Piutang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Jumlah kredit akan dinyatakan dalam persentase sebesar 70% sampai 80% dari piutang yang dijaminkan. Biaya kredit terdiri atas processing fee atau sekitar 1% dari piutang yang dijaminkan dan bunga pinjaman dari piutang yang dijamin. Dan bunga pinjaman terkadang kreditur menyediakan jasa pengelolaan piutang dan dapat menghemat biaya perusahaan. Tingkat bunga efektif atau APR dari pledging adalah bunga nominal dikurang biaya terkait per pokok pinjaman dikali 360 per periode kredit. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman bisa lihat. Yang kedua itu menjual factoring atau piutang. Factoring dapat dilakukan dengan cara maturity factoring. Perusahaan anak piutang membeli semua piutang perusahaan dan setiap bulan membayar ke perusahaan sebanyak piutang jatuh tempo. Yang kedua itu agensi factoring. Factoring memungut biaya atas pelayanan dari risiko penagihan yang dilakukannya. Biaya dinyatakan dalam persen 1-3% atas nilai nominal piutang dagang. Biasanya faktor takkan membayar sebelum penagihan dilakukan. Bila perusahaan pemilik piutang dagang itu membutuhkan dana secepat mungkin, ia bisa meminjam dulu
dari faktor dan menyerahkan piutang dagangannya sebagai jaminan. Nah, ini rumus mengukur tingkat bunga efektif. Bunga nominal tambah biaya terkait per pembayaran di muka dikali 360 per periode kredit. Nah, yang terakhir itu ada pinjaman persediaan. Adalah pinjaman jangka pendek yang dijamin dengan anggunan persediaan, jenis janji dan perjanjian dengan jaminan berbeda-beda dan dapat memasukkan jaminan hak gadai, perjanjian hipotek, barang bergerak, perjanjian pembiayaan lahan gudang, dan perjanjian terminal gudang. Terima kasih.